turunnya lumayan signifikan. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena mengantisipasi kenaikan dari suku bunga, dan Gojek Tokopedia ini udah breakdown di sini. Ya, ini udah breakdown di sini untuk Gojek Tokopedia. Terus teman-teman, kalau ada gambar kayak gini ya, ini bukan pattern head and shoulders ya. Head and shoulders tuh di atas. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Kalau ini di bawah ini bukan pattern head and shoulders gitu. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini yang perlu kita waspadai adalah dia punya lower high ya. Dia membentuk lower high, high-nya tuh turun lagi. Dia punya high itu turun. Dan ini volumenya semakin turun semakin besar volumenya. Artinya sebenarnya dia semakin bearish. Ya, jadi turunnya semakin signifikan banget gitu. Hindari dulu untuk Gojek Tokopedia. Kalau sampai kamu punya, ada baiknya membatasi resiko dulu atau exit dulu, karena mumpung jatuhnya belum terlalu dalam. Kayak gudang garam waktu itu, kalau misalkan teman-teman telat exit kayak 1-2 candle gini masih nggak apa-apa. Tapi kalau keseret ke bawah jatuh ke dalam itu yang agak-agak perlu diwaspadai teman-teman ya. Oke, buka bentar ya. Bentar ya guys ya. Oke. Terus bentar ya. Mungkin internet aku lancar nih, aku mau buka beberapa data sekaligus. Ya, market value kemarin itu lumayan tinggi dari saham. Ada satu saham aku lupa nama sahamnya apa. Sekitaran 25 triliun semuanya, baik pasar nego maupun pasar reguler. Hari ini market value-nya lebih tinggi lagi, 27,3 triliun. Tapi ini mix ya, pasar nego dan pasar reguler. Dan top 5 value-nya itu ada di yang pertama saham BCA, 3,3 triliun, terus kemudian Tebik 3,1 triliun itu di pasar negosiasi, AMRT 1,68 triliun di pasar negosiasi, itu Bumi 1,68 triliun lumayan gede di pasar negosiasi, enggak deh, AMRT dan Bumi di pasar reguler, bablasan ngomongnya, Tebik yang di pasar negosiasi, terus kemudian BBRI 1,3 triliun di pasar, sebentar ya, BBRI 1,3 triliun itu di pasar reguler ya, jadi lumayan gede. Kalau foreign buy-nya hari ini sekitaran 961 miliar aja. Foreign sell hari ini net sell, asing net sell 961 miliar di pasar reguler, net sell BCA 271 miliar, HEL 204 miliar, BRI 194 miliar, TLKM 148 miliar, dan MDKA 141 miliar gitu. Jadi ya net sell beberapa saham, top market value ini juga ada saham-saham perbankan, salah satunya BCA. Jadi marketnya transaksinya lumayan rame. Aku pasar nego itu cek di mana Miss, kataku di Kuncoro. Ada di online trading sekuritas ada kok. Nah teman-teman, aku mau review beberapa saham teknologi dulu, ngelanjutin yang tadi GoTo, Gojek Tokopedia. Terus Arto ya, tadi habis GoTo, terus aku mau bahas Arto dan BCA, BMRI, BBNI, BBRI, ASII, dan TLKM yang hari ini ngedrag market turun. Oke, sekarang aku kasih lihat Arto ya teman-teman ya.
Ya, Arto tuh kapan hari kan ada di area support ya. Kita sempat ada spekulatif buy on weakness di sini. Nah, hari ini turun, cut loss keluar dulu guys. Ini yang akan semakin turun, trennya akan semakin jelek untuk Arto. Ya, jadi ini akan semakin jelek untuk Arto. Terus kemudian sekarang aku akan review buat BBCA. Sorry ya, aku agak-agak belum bisa liatin komennya. Seperti biasa di awal-awal aku bahas dulu nih ya untuk saham-saham yang signifikan. Oke. BBCA. Ya. Nah, ini kelihatan banget nih teman-teman. Hari ini yang jualan banyak banget candlenya kayak gini. Jadi kalian yang kemarin nunggu BCA turun ya, minta diskon BCA, didengerin nih doanya sama Tuhan sih. Oke, ya jadi teman-teman, ini BCA bakalan ada koreksi sampai berapa? Karena dia naik terus, nggak ada remnya. Aku mau pasangin Fibonacci. Sampai level 8.400 bisa, kemudian 8.200 juga masih bisa. 8.000 di bulan Oktober masih bisa dikasih kayaknya, tapi nggak yang langsung-langsungan, jadi zigzag gitu. Jadi kalau ada dikasih di level 8.000 ya bagus lah buat teman-teman yang mau buyback sahamnya yang hilang barang. Pertanyaan buat teman-teman yang trading BCA ya, hari ini mestinya profit taking untuk BCA ini tadi. Kalau telat profit taking gimana? Oh, nggak apa-apa kok. Makanya teman-teman yang latihan trading di saham-saham kayak gini dulu aja nggak apa-apa. Buat pemula ya, buat pemula. Kalau buat yang udah berpengalaman, tradingnya di second liner aja. Kayak gini mah buat di hold aja gitu. Jadi kenapa pemula kok tradingnya diarahin ke saham-saham seperti BCA, BRI, BMRI, BBNI, TLKM, ASII? Karena resikonya untuk ke drag down banget tuh kecil. Jadi misalkan dia udah turun banget, itu bakalan naik dan kemungkinan besar akan kembali ke harga semula gitu, karena perusahaan memang fundamentalnya sangat bagus sekali dan kapitalisasinya gede gitu ya. Jadi untuk pemula. Oke, terus aku lanjutin untuk saham yang lain. BMRI, Himawan, BBS tuh kenapa Fibonya narik dari situ nggak dari bawah lagi ya? Karena itu low yang terdekat sih, dan aku nggak nyari support yang jauh-jauh banget di sini. Ekspektasinya agak agak dikendorin buat BCA. Jangan narik Fibo dari kejauhan. Kalau narik Fibonacci kejauhan, supportnya kejauhan juga, belum tentu tersentuh juga gitu. Jadi menyesuaikan dengan karakter dari saham tersebut. Oke, terus apa ya, tiba-tiba ngeblank. Yang perbankan lain perlu dibahas nggak guys? BMRI, BBNI. BMRI bakalan turun sampai berapa? Oktober. Ya ini kalau September sih mungkin sampai 89-an aja. Tapi Oktober bisa sampai 8775 kayaknya. Terus BBNI normal correction sampai berapa? Bisa sampai sekitaran 87. Oke ya, jadi sekitaran 8675, 87, terus 8575 juga gitu. Bentar ya guys.
BBRI sekarang ya. Kita sekarang bahas BBRI ya guys. Effendi Liu Chunwan lucu banget sih, beli saham bingung, jualinnya juga bingung. Ntar aku bahas ya. BRI dia bisa ke berapa? Koreksi normal bisa sampai ke 4360 ya, sampai ke 4360 bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness di situ. Terus aku ke SII yang juga ngedrag market turun lumayan hari ini. Tunggu aja guys sekitaran level 6775 atau 6625 di sini. Mas Praste dibilang komoditi koreksi semua, kayaknya ini ya normal koreksi atau downtrend nih. Aku mau jawab pertanyaan ini dulu. Kalau bicara tentang komoditi apa dulu nih? Kalau komoditi batu bara kan memang udah dikasih tahu bahkan beberapa pekan terakhir di Mtrade juga kasih tahu udah ketinggian, Adaro udah all time high, ITMG udah mencapai level tertinggi 2012 dan banyak lagi yang lain. Jadi batu bara tuh udah kita tinggal kayak sisa-sisa mau profit taking aja gitu. Nah, sedangkan kalau untuk komoditi yang lainnya gimana? Metals dan kawan-kawan itu masih ada potensi upside ya. Tapi kalau di bulan Oktober nanti marketnya koreksi, September akhir Oktober marketnya koreksi dalam, pastinya komoditi juga akan ke bawah turun gitu. Nah, untuk metals ini masih normal correction aja. Contohnya kayak MDKA ini masih normal correction. Ya, ini jadi masih normal correction untuk MDKA-nya, makanya jangka menengah kita masih ngehold juga. Terus Antam juga ini masih normal correction, jadi turunnya normal-normal aja, volumenya kecil pas turun. Beda sama perbankan kayak BBCA ini tadi udah jatuhnya sekali jatuh volumenya langsung gede banget, dan ini memang tanda dia mau distribusi atau profit taking gitu. Nah, terus kemudian kita akan lihat lagi untuk komoditi yang lainnya, misalkan Inco ya, metals ya, metals ini juga turunnya masih normal correction gitu. Kalau udah nggak normal nanti kita akan kasih tahu. Oke, sekarang kita lihat untuk komoditi batu baranya yang aku bilang udah ketinggian banget gitu. Nah, ini contoh Adaro kenapa kita jual, ini jangka menengahnya kita sell. Meskipun dia belum patah tren dari tren naiknya, belum patah dari MA20-nya, cuman ini udah mulai sideways dan dia mulai membentuk double tops gitu. Jadi pattern double tops ini merupakan satu pattern bearish reversal. Kalau kalian pelajarin di workshop super trader ya, ini merupakan satu pattern bearish reversal, dan jika level 3910 ini tertembus ke bawah, maka dia akan bisa menuju ke 3740 ke area ini, ke support MA20 ini. Wah, kalau sampai kena di sini gimana? Boleh beli lagi nggak? Ntar lihat sikon. Kalau candlenya masih jelek, justru malah kita nggak akan beli lagi gitu. Terus kemudian kita lihat untuk saham yang lain, misalnya ITMG ya, ITMG ini juga berpotensi untuk membentuk triple tops meskipun belum bisa dibilang triple tops di sini ya. Jadi ini aku hapus dulu pattern triple topsnya karena dia bisa juga nih bentuk flag gitu. Cuman kita siap-siap aja profit taking gitu. Jadi tadi Mtrade ada jualan atau profit taking untuk ITMG dan juga Adaro untuk jangka menengah. Ya, jadi tadi kita ada banyak jualan saham nih profit taking. ITMG kita profit taking 10 sampai 11%, Adaro 18 sampai 21%, Indi 8 sampai 11%, Pegas pun kita ada profit taking juga 6 sampai 10%. Kita buka dulu ya beberapa saham batu bara dan juga komoditi yang tadi kita jual. Kenapa dijual? Jadi teman-teman biar tahu alasannya, biar pintar juga makin ngerti caranya. Ini juga sama, Indi itu dia udah mulai sideways, dan yang jelas sih alasan kenapa kita jualan untuk Indi ini sebenarnya lebih ke candlenya, candle terakhirnya ini ya, meskipun dia belum breakdown, candle terakhirnya ini jatuhnya solid banget gitu. Bisa nggak nanti jangan-jangan dia naik lagi kayak gini ya? Bisa-bisa aja, segala sesuatu bisa terjadi di market. Tapi jangan berharap gini loh, kita mesti prepare for the worst dulu gitu ya. Jadi jangan berharap yang bagus-bagusnya, intinya kita prepare for the worst dulu ya. Udah cuan mau ngapain lagi gitu ya mindsetnya. Terus kemudian Pegas, yang penting judulnya cuan gitu kan ya.
Kita lihat Pegas saat ini. Nah, ini tadi Pegas sempat turun lumayan, jatuh dari MA 20-nya. Kita take profit Pegas sekitar 6,8 sampai 10% karena dia mulai sideways gitu. Dan kalau Pegas sih masih ada kemungkinan kita akan buyback lagi karena belum terlalu tinggi gitu ya. Anyway, udah tinggi juga tapi nggak sampai yang all time high, masih bisa sampai ke 1990 nanti gitu. Terus kita akan move on dari sektor komoditas batubara dan juga metals dan gas. Tadi ada yang nanya tentang Saratoga. Sebenarnya aku kepengen bahas tentang semen, poultry, dan properti. Itu termasuk 3 dari 5-6 sektor yang aku suka karena masih di bawah. Jadi semen, poultry, properti, retail, apalagi konstruksi, apalagi guys, tolong dibantu ingetin dong, nanti salah sebut lagi sektor koneksi nanti. Apa? Properti, konstruksi, semen, poultry, pulp and paper, retail. Diingat-ingat ya, 6 itu ya. Nanti aku tanyain lagi nih di belakang nih, biar jadi quiz nih ya. Oke, aku akan bahas untuk saham-saham semen, properti, dan poultry, dan juga aku akan bahas Saratoga. Oke, terus sebelumnya aku jawab dulu pertanyaan dari Effendi Liu Chunwan. Beli saham bingung, jualinnya juga bingung. Biar nggak bingung ya caranya belajar dulu ya, dan start dari yang kecil. Kenapa orang bingung? Kenapa kita seringkali bingung galau gundah gulana? Dan kalau bingung-bingung ini dikumpulin bisa menimbulkan satu kegelisahan atau anxiety. Sekarang bahasa kerennya adalah anxiety gitu. Saya pernah mengalaminya juga guys, dan nggak enak banget gitu. Ya ternyata anxiety itu adalah satu beda sama rasa takut. Takut itu akan sesuatu yang di depan mata kita gitu. Misalkan teman-teman ada kendaraan lewat, seret gitu, kaget kan, nah, itu takut gitu. Tapi kalau anxiety itu atau kegelisahan itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan tapi belum tentu terjadi. Jadi terlalu banyak berpikir ke depan gitu. Nah, gimana caranya supaya kita sebagai seorang trader atau sebagai seorang investor saham itu nggak gelisah ketika kita trading dan berinvestasi saham, biar nggak bingung ketika beli dan jualan? Caranya ya, satu, aku belajar dari buku Atomic Habit. Kenapa orang stres, bingung? Karena terlalu mikirin target, goal atau tujuan. Goal driven, focus driven, tujuan besar. Bermimpilah besar sebesar-besarnya, capailah cita-citamu seperti bintang di langit. Keren ya? Tapi ternyata hal-hal itu yang justru bikin kita stres loh gitu. Dari Atomic Habit itu, teman-teman kalau ada kesempatan beli buku itu, aku juga baru baca sampai bab 3 atau bab 4-nya. Di situ diajarin bahwa kita fokus pada prosesnya aja, dan ketika kita fokus pada prosesnya, ternyata teman-teman dapat pencerahan, dapat satu pemahaman baru, itu bikin kita seneng. Dan ketika kita dapat pemahaman baru, ketika cuan kita seneng, ketika rugi kita nggak stres. Itu menjadi satu reward buat otak kita yang terdiri dari otak neokortex, otak mamal, dan otak reptil. Otak purba kita tuh kayak diberi makan dan menimbulkan satu hormon-hormon happiness dalam diri kita. Disitulah kita jadi addiction atau timbul satu habit otomatis untuk belajar atau menikmati proses. Jangan sampai addictionnya atau habitnya adalah gambling. Beberapa orang yang masuk ke pasar saham nggak belajar, kemudian dia merasakan untungnya gede, boom, untung gede. Itu jadi terpola seperti habit untuk beli lebih gede, dan ketika mengalami kerugian, adrenalin, kortisol naik, itu juga terpola terus, jadi satu addiction. Makanya ada orang yang nggak bisa berhenti beli saham. Sorry anak aku, ketawanya kayak gitu. Kenceng juga ya, blank langsung aku. Intinya teman-teman, biar kamu nggak bingung, kamu fokus pada proses aja, jangan terlalu fokus pada tujuan atau goal. Oke ya, aku akan lanjutin bahas saham. Aku mau bahas untuk Saratoga. Meskipun hari ini bukan termasuk yang saham yang rame gimana. Ya ampun, kedengeran nggak sih anak aku teriak-teriak bercandanya sampai kayak gitu? Sanguin banget. Ayah. Oke.
Saratoga ya. Berbahagialah seperti anak-anak. Bisa nggak kalian ketawa sampai kayak gitu? Jujur sih aku sih udah jarang sih ketawa sampai kayak gitu. Ketawanya lebih kalem aja sekarang. Oke teman-teman, aku mau bahas Saratoga ya. Saratoga ini menarik. Ada yang nanya ke saya. Beberapa waktu yang lalu pas saya bahas Saratoga. Jadi Saratoga waktu itu pas lagi teknikalnya bagus dan saya bilang, oh ini bakalan sampai ke resisten segini sampai segini, dan I'm pretty sure gitu, meskipun ya tetap ada disclaimer rentang waktunya berapa lama gitu ya. Nanti aku akan bahas secara teknikalnya lagi untuk Saratoga, tapi secara fundamentalnya ada yang menarik nih dari Saratoga ya. Jadi Saratoga tuh menarik karena dia tuh suka apa ya, dia kan perusahaan investasi ya, dia tuh sering buat intinya tuh keputusan dia untuk memilih perusahaan-perusahaan yang buat investasi tuh bagus, atraktif gitu ya, dan hasilnya growth atau pertumbuhan dari NAV-nya tuh bagus gitu. Nah, sedangkan saat ini untuk valuasinya sendiri ini masih diskon sekitar 52% dari NAV gitu. Dan kalau kita perhatikan saat ini harga saham Saratoga itu masih lagging atau masih di bawah, pertumbuhannya tuh belum secepat Adaro. Sedangkan kalau kita perhatikan Adaro itu secara year to date itu udah 70-an% lebih gitu ya. Jadi udah growth-nya sangat tinggi sekali gitu. Jadi saya sih lebih prefer daripada kalau kita ngelihat Adaro, aku lebih prefer ngelihat Saratoganya gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Saratoga udah kita bahas beberapa kali dan di Mtrade udah dibeli dari 6 September di sini. Untuk jangka menengah, ini sekarang dia masih ketahan area supportnya di level di garis hitam ini ya. Untuk Saratoga, ini termasuk yang menarik buat yang lebih mau investasi yang lebih murah. Instead of kayak saham-saham perbankan gede yang udah agak-agak over value ya. Ini Saratoga cenderung menarik teman-teman ya. Masih boleh kalau teman-teman mau beli dan simpan untuk jangka menengah tuh. Mtrade sih udah masuk dari 6 September di harga 2840. Jadi udah di harga yang lebih bawah gitu. Maksimal 2840 ini masih masuk harga deh gitu, masih masuk harga ding ya, 27 sampai 2840 gitu. Jadi kita akan remind lagi juga di Mtrade. Kita udah rekom dari 6 September kemarin gitu, dan ini masih dikasih kesempatan ya. Jadi teman-teman sabar-sabar aja sih kalau untuk Saratoga ini. Justru kalau misalkan dia ada koreksi atau turunan, aku mau nambah atau masuk lagi. Ada disclaimer nggak ya? Pastinya adalah ya gitu, karena nggak ada sesuatu pun yang pasti di capital market. Tapi Saratoga ini cenderung yang fundamentalnya bagus. Istilah kata kalau beli sampai kena turunan pun nggak terlalu stres lah teman-teman ya. Oke. Tadi ada yang nanya untuk sektor teknologi apa kaitannya dengan suku bunga gitu. Bukannya kalau suku bunga naik gak ada hubungannya tuh dengan perusahaan teknologi yang masih rugi, kan Bang gak mau kasih pinjaman ke perusahaan teknologi. Kaitannya sih sebenarnya bukan secara langsung karena bunga pinjamannya, tapi jika ada kenaikan suku bunga, maka likuiditas atau peredaran uang di market itu turun. Sedangkan perusahaan-perusahaan teknologi itu mereka mengandalkan modal dari pemodal lain dari visi-visi gitu ya. Jadi dari visi-visi. Nah, kalau likuiditas turun, pastinya jumlah uang yang beredar itu turun. Visi-visi itu juga mereka agak-agak menahan diri juga untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan teknologi. Maka dari itu tidak mengherankan teman-teman, banyak sekali perusahaan teknologi startup, dan di sini aku berdasarkan sumber yang aku dapat dari Bloomberg juga ya. Jadi kemarin aku baca di perusahaan induknya Garena gitu. Nah, itu dia juga lagi banyak layoff di luar negeri gitu. Jadi
ya aku disclaimer juga sih, cuman aku baca dari Bloomberg kayak gitu. Anyway, dan itu wajar buat konsolidasi sementara ini gitu. Oke, aku lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi aku menjawab pertanyaan suku bunga dan kaitannya dengan sektor teknologi. Oke, aku akan bahas saham semen dan poultry. Poultry dulu ya, karena aku suka. Yang telat beli nggak usah khawatir, hari Senin boleh beli. Kayak apa aja, aku udah kayak pedagang obat. Dicepin ya. Cepetnya tadi hijau, kita sempat beli, terus kemudian ngekor. Volumenya tinggi, wah ini tinggi pas naik atau tinggi pas turun nih. Kita lihat, kalau kayak gini nggak usah panik, kita lihat secara intraday-nya ya, secara intraday-nya gimana. Dia tingginya di akhir sesi, tapi ini masih belum terlalu turun sih ya. Ini jadi cepin ini tadi ada bantingan di akhir sesi. Hari Senin nanti kita watch lagi, kita wait and see lagi hari Senin, karena ini pas banget di area supportnya 5.500. Nah, terus itu bisa jadi angka yang bagus untuk buy on weakness ya. Jadi kita lihat lagi hari Senin, batasnya 5.500 itu. Dan Java juga dia mantul dari area support, supportnya garis merah ini gitu. Jadi ini satu angka yang cukup menarik. Nah, kalau Cepin and Java, saya lebih suka yang mana? Teman-teman tahulah ya. Oke, terus ya, aku ketawa ngakak-ngakak kalau udah kayak gitu, ngeblank aku. Oke, SMBR Batu Raja. Dengar nggak sih guys? Bocor nggak sih suaranya? SMBR kita masih ngehold aja dan dia masih naik, jadi nggak ada yang berubah dari analisisnya. Hari ini breakout dari MA 200 which is bagus, bisa sampai ke 595 atau ke 600 gitu. Ya ampun, sampai kedengeran dia ngomong apa. SMGR ya, happy dia, extrovert, yang ini extrovert emang, sukanya ketawa-ketawa, main online sama temennya. Mamanya juga lagi main online sama teman-teman di sini, Instagram live, lagi happy sama ya. SMGR dia lagi ketahan resisten di 7.025 dan resisten MA 200 di 69. Tenang aja sih guys, kalau aku sih semen ini aku akan hold buat jangka menengah. SMGR batasnya di level 6.375. Selama di atas itu nggak apa-apa, di bawah itu batasi resiko ya. Jadi ini masih oke, di atas itu nggak apa-apa. Oke, terus properti. Temennya 2.000-an orang, temen dunia maya semua, bah. Temen anakku juga dunia maya deh. Oke. Mari kita lihat siapa sih di sini yang anaknya suka main game online gitu. Ya, perhatikan ya di sini ya. Ini BSDE. Jangka pendek kita ada profit taking karena keluar candle merah ini 4,7 sampai 5,3%. Jangka menengah hold aja, dan ya aku sih saranin teman-teman yang masih pemula masuk di nge-hold aja sih untuk jangka menengah gitu. Jadi ini masih potensial bagus. Ternyata aku hilang barang lo di BSDE lo guys. Ya udahlah nggak apa-apa, aku masih punya SMRA. Hilang barang di BSDE. Ya udah deh, aku masih punya SMRA gitu. Oke ya, SMRA masih oke juga, untuk jangka menengah masih oke guys gitu. Jadi teman-teman, M-Trade, let me see, M-Trade ada nggak ya SMRA?
Ya, ada 14-18%, masih cuan 14-18% SMRA. Hold aja guys, nggak ada update yang signifikan buat properti saat ini, baru koreksi normal aja, dan masih oke kok buat jangka menengah, masih oke. Saratoga udah aku bahas tadi, ROS, MZ, MS, fundamentalnya ya tadi ya, teknikalnya juga udah kok, tadi udah dibahas Saratoga. Aku mau bahas pertanyaan sekarang. Ada pertanyaan yang masuk ke direct message aku, tapi yang ini agak-agak personal, jadi aku nggak sebut namanya, nggak sebut akunnya. Dia tuh bilang, aku mau curhat panjang. Dia bilang baru masuk di dunia saham quite a while ago, sekian rupiah, nggak minta izin sama pasangannya gitu. Dan terus dia termotivasi, belajar, baca buku aku, dan banyak hal gitu. Pertama dibilang, lu cuman hoki gitu. Abis itu, ya pasti kamu nggak bisa deh dari buku kayak gitu-gitu. Terus kemudian dia berhasil, intinya dia udah mulai cuan sekitaran 9% dari modal awal. Nah terus abis itu, yang lucu, dia bilang, aku mau jualan, dia bilang mau profit taking. Dia bilang, aduh jangan dulu deh gitu, ini udah ketinggian marketnya, aku mau berhenti dulu sebentar, mau istirahat. Malah pasangannya bilang, jangan dulu deh gitu. Terus abis itu dia bilang lagi, aku mau ikut M-Trade nih. Terus dia bilang lagi, jangan dulu deh gitu. Jadi kayak apa yang dilakukan tuh seakan-akan dianggap salah sama pasangannya gitu. Jadi gimana, apa yang mesti dilakukan? Nah ini aku bukan mau kasih sesi konseling couple gitu, tapi maksud aku adalah ketika kamu berinvestasi, nomor satu ya, ketika kamu udah punya pasangan, sebaiknya ngomong dulu sama pasangannya, punyai visi yang sama. Kalau belum punya satu visi yang sama, sebaiknya jangan dulu, tunda dulu gitu. Kecuali itu uang kamu sendiri ya, uang kamu kerja sendiri ya terserah. Kalau uang yang kasih pasangannya ya sebaiknya janganlah, kita respect aja gitu. Nah poin yang kedua adalah meyakinkan orang di sekitar kita tentang investasi saham tuh gimana, atau investasi apapun. Sebenarnya nggak perlu diyakinkan, dari hasilnya aja. Poin yang ketiga adalah miliki pendirian sendiri. Karena kalau kamu nggak punya pendirian, ya bukan cuma nama pasangan, sama orang lain juga dikasih tahu teman beli jual ini, kamu jadi galau. Nah itu ya teman-teman. Oke. It's Yuandi, ada untungnya juga jomblo, kocak. Tahu nggak ada istilahnya jojoba? Apa itu jojoba? Jomblo bahagia. Oke, aku lanjutin bahas saham-saham lagi nih ya. Cangcongan, curhat tentang orang lain atau curhat masa lalu? Orang lain lah. Orang suamiku kasih duit, suamiku mah baik, mau masuk saham kasih duit, mau lagi tambahin lagi kasih duit lagi. Suami yang baik. Tapi pas crash 2008 aku nggak kasih tahu dia ruginya berapa, pokoknya tahu cuannya aja. Oke ya. Aku lanjutin, kita bahas saham lagi deh, biar nggak melebar kemana-mana. Apa ya? Mau bahas sama apa guys? Oh ya, konstruksi, BSKT, Lilis Cynthia, konstruksi. Gimana nih kabarnya konstruksi nih? Beberapa hari kemarin naik, sekarang agak-agak slow down gitu. Hari ini BSKT-nya sih naik nih. Ya masih sideways, sabar aja guys, sabar aja. Ini masih kayak properti. Ini posisinya tuh masih kayak gini loh, mirip kayak BSDE. Zaman dia masih di stage 1. BSDE waktu dia masih sideways nggak ada yang mau gitu ya. Jadi pas aku bilang 880, 890 gitu, aduh lama banget. Sekarang udah masuk ke stage 2 gitu. Jadi untuk konstruksi kayak WSKT sekarang masih di stage 1. Terus Adi baru mau masuk di stage 2 dan seterusnya. Jadi sabar aja, masih oke aja kok gitu. Kata Pak Teddy, ARB kan aja pasangan yang nggak support. Bahaya nih Pak Teddy nih, bahaya ini. Kata nenek itu berbahaya. Oke, sedikit update tentang global market. Kita lagi ini kayaknya malam ini jobless claim udah keluar. Aku minta Coach William update ya.
Terus ya, Pewon, Pakuwon Jati, itu dia beli saham SAME dan udah jadi salah satu pemegang saham minoritasnya mencapai 4,1%, ya. Dan yang menarik, Pakuwon ini kan dia di bidang properti, terus dia punya mall, dia punya recurring income. Dia beli SAME. SAME itu perusahaan ini kan ya, dia rumah sakit ya. Jadi rumah sakit dulu namanya Omni, sekarang IMC gitu. Jadi kayaknya grup Pakuwon ini udah mulai mau melebarkan apa ya? Melebarkan sayapnya gitu di perumahan, mall dan rumah sakit. Saya sih suka gitu. Jadi kalau teman-teman punya Pakuwon untuk jangka menengah masih bisa hold untuk Pakuwon ini. Selain secara teknikal, aku tuh suka sepak terjangnya Pakuwon ini. Waktu masih pandemi dia juga ada beli mall gitu. Terus PTPP lagi ada catatkan kontrak baru 15,78 triliun, ya. Laba bersihnya secara tahunan cuma naik 1,82%, tapi pendapatan dia naik 39,74% gitu. Oke, aku akan invite Coach William. Sebelum aku invite Coach William, aku mau infoin ada workshop untuk belajar tentang laporan keuangan 24 September. Ini yang ngajar mostly tim coach kita ya. Jadi kita manage ekspektasi dulu. Aku dikit doang ngajar ini ya. Jadi tim coach kita 24 September langsung aja ke mtrade.id/workshop. Mumpung ini masih harga early bird. Kayaknya early birdnya udah hampir berakhir gitu. Dan besok ada seminar cuantastik bicara tentang laporan keuangan, dana pensiun, langsung ke mtrade.id/cuantastik. Aku akan minta Coach William untuk bahas, jelasin tentang jobless claim di US ini gimana. Ini baru aja kayaknya. Dan aku juga penasaran untuk update sektor poultry, seberapa menariknya di kuartal 4. Oke, Anita Hirawi BCA OTW 5.500 pakai inting gitu. Gak mau aku BCA 5.500 IHSG-nya rontok. Aku mau bahas dulu saham yang lain sambil nunggu Coach William. Gimana ya? Aku kelamaan invite dia sampai dia udah tidur kali ya nih. Aku mau bahas saham yang lain. Wika, banyak yang nanya Wika. Baiklah. Ya, error. Katanya nggak bisa di-approve di tempat William. Dia approve gelap. Ya udah ketemu di morning briefing Senin nanti, Will. Wika. Aku mau bahas Wika dulu deh. Wika masih baik-baik saja kok, malah hari ini dia breakout lagi. Sempat hampir gagal breakout last week kemarin ya, ini dia malah breakout lagi. Dia masih oke lah, masih baik-baik aja lah. Udah nggak usah terlalu banyak dipikirin guys ya. Besok ada seminar cuantastik bicara tentang ngumpulin dana pensiun, investasi sendiri atau DPLK. Teman-teman langsung aja ke mtrade.id/cuantastik biar kamu ngerti gimana siapin dana pensiun, bukan cuma dari saham doang gitu. Oke teman-teman, dan ada sedikit info dari tim kita untuk kasih tahu masih ada promo September, join mtrade 12 bulan, bonus 3 bulan. Dan sampai jumpa besok di seminar cuantastik. Sampai sini dulu aja teman-teman ya. Aku mau ngapain enaknya? Mau makan martabak, mau main sama anak dan suami. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Ahmad YK71, sektor retail. Retail menarik juga sih. Senin deh aku bahas, atau ya Senin ya kita bahas ya. Happy weekend everyone. Biasanya Jumat sepi, tapi hari ini Jumat sampai 2000-an lebih-lebih. Mantap semuanya. Sehat selalu ya. Udah.